Ya, sehat ya. Baik Bapak Ibu, di sini kita akan melakukan supervisi akademik ya. Baik Pak. Terkait dengan observasi pembelajaran di kelas. Nah, tujuannya nanti dari observasi kelas ini diharapkan nanti bisa meningkatkan pembelajaran Ibu ke depannya begitu ya. Ibu Wiwit, sebelum kita melakukan observasi di kelas, kita adakan obrolan awal dulu ya. Nah, kira-kira Ibu ini akan melakukan pembelajaran di kelas berapa dan kelas apa? Ya, kebetulan di kelas 11 IPS 2 pembelajaran ekonomi Pak dengan materi pengangguran. Oh, pengangguran. Ya. Baik ya. Nanti mudah-mudahan lancar ya. Jadi Ibu akan melakukan pembelajaran di kelas 11 IPS 2 dengan materi pengangguran gitu ya. Nah, kemudian Ibu kira-kira tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai di kelas itu apa ya? Tujuannya itu peserta didik mampu menyajikan fenomena tentang pengangguran serta cara mengatasi. Jadi tujuan pembelajarannya adalah siswa diharapkan gitu ya mampu mengatasi pengangguran. Betul. Kemudian Ibu nanti ada area pengembangan yang hendak Ibu capai ketika pembelajaran itu seperti apa? Jadi pengembangan berdiferensiasi serta mengetahui kemampuan secara psikomotor, afektif juga secara kognitifnya Pak. Jadi kalau saya rangkum pada pengembangan Ibu nanti pembelajaran berdiferensiasi ya untuk pengembangan Ibu sebagai guru dan untuk siswanya nanti ada pengembangan kognitif ya, akan dicapai kemudian psikomotor dan juga afektif gitu ya. Baik Ibu, nih kira-kira untuk mencapai tujuan pembelajaran, kemudian area pengembangan yang hendak Ibu capai nanti di pas pembelajaran, untuk mencapai semua itu strategi apa yang dipersiapkan Ibu kira-kira? Strateginya salah satunya dengan cara menggunakan metode pembelajarannya. Saya menggunakan metode pembelajaran problem based learning dengan pembelajaran berdiferensiasi pada materi pengangguran ini. Jadi kalau saya rangkum dan saya ingat ya, nanti strategi yang Ibu persiapkan nanti adalah Ibu akan menggunakan metode pembelajaran berbasis masalah ya, PBL. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi gitu ya, pada materi pengangguran. Oke Ibu, untuk percakapan observasi kita sekian dulu ya. Semoga nanti di pas pelaksanaannya kita mendapatkan lancaran ya sesuai dengan apa yang diharapkan ya. Oleh karena itu saya tunggu nanti Ibu pas Ibu melakukan pembelajaran, saya akan mengobservasi Ibu ya. Baik Pak. Oke Ibu, terima kasih ya. Semoga sukses ya. Iya Pak, terima kasih. Jelas. Ya, saya bagikan lembar kerjanya nanti
Kelompok 1, kelompok 2. Menyeberangi lautan lewat. Kelompok 3, kelompok 4. Kalian boleh menggunakan sumbernya dari berbagai macam referensi, boleh buku, boleh dari buku, atau pemikiran kalian sendiri, pendapat kalian sendiri. Silakan dikerjakan. Waktunya 10 menit ya. Selesai semua. Sekarang hasil dari diskusi kalian bersama dengan kelompoknya akan dipresentasikan, dikemukakan ke depan. Ya, silakan kelompok mana yang mau maju terlebih dahulu, merasa lebih siap, merasa paling siap dulu ya. Silakan sebelum ditunjuk. Kelompok 4, mau kelompok 3 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Sri Lucia Putri sebagai MC. Moderator. Nama saya Yuniasi. Nama saya Siti. Nama saya Yulia. Nama saya Siti Numaira. Baik, langsung saja. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi yaitu dari kelompok 3. Langsung saja di sini kami akan pemateri ke-1 yaitu Yuyun. Saya persilakan. Solusi dalam mengatasi pengangguran psikis yaitu dengan cara membuat usaha atau perusahaan sendiri. Yang kedua, pelatihan keterampilan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar, kerja dengan membantu meningkatkan daya saing tenaga kerja dan membantu mereka menemukan pekerjaan baru. Baik, terima kasih kepada pemateri saya 1. Selanjutnya kepada pemateri 2. Saya persilakan. Solusi dalam mengatasi pengangguran struktural yaitu dengan cara bekerja sama antara pertanian dan industri hingga saling membutuhkan. Yang kedua, yaitu dengan memasukkan para produksi pabrik Itu kan solusinya. Itu pertanyaan yang kedua. Yang ini nih. Analisis daerah sekitarmu, jenis pengangguran apa saja yang terjadi? Yang terjadi di daerah kalian, pengangguran apa yang terjadi di daerah kalian? Siklis sama muslim. Biasanya itu Pengangguran siklis sama pengangguran fisik. Ya, langsung moderator lagi, persilakan. baik, apakah ada yang ingin bertanya? Silakan, ayo. Halo. Hai. Hai. Ada kelompok 4? Ada yang ingin bertanya? Kelompok 4? Ada tidak setuju dengan solusi yang diberikan? Ya, harus kata-kata dulu katanya mau bertanya. Kelompok 1, ada yang mau ditanyakan? Gimana? Silakan kelompok 4 mau bertanya. Apakah ini solusi panas musiman? Bukan tentang industri dan petani. Musiman, jadi ya kayak kenapa pengangguran ini terus di PK nggak mungkin dong kayak cuma fokus di pekerjaan itu aja, pastinya kayak guru juga bahkan istilahnya kerja sampingan lagi, menjual skincare, menjual makanan, menjual baju. Ayo kelompok lain, ada yang mau menambahkan menyangka Sarpan sudah berdiri? Itu gini, Sarpan dipersilakan. Ada yang
menambah atau menambahkan? Cukup? Ya, cukup. Boleh ditutup presentasinya. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang mengerjakan ini tidak perlu diskusi ya, silakan mengerjakan masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jai Kurniawan dalam hal ini bertindak sebagai observer, dan hari ini saya bersama Ibu Lili Cipriana ya. Beliau adalah guru ekonomi di SMAN 1 Cianjur. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Nah, Ibu kemarin Ibu sudah melakukan pembelajaran ya, dan saya juga sudah melakukan observasi di kelas Ibu ya. Baik Ibu, di pasca observasi kelas ini kita akan mengadakan beberapa wawancara ya terkait dengan pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin. Langsung saja Bu ya. Baik. Yang pertama Bu, bagaimana nih perasaan Ibu dengan kegiatan observasi kelas yang sudah berjalan kemarin? Saya merasa senang karena saya merasa pada saat saya diobservasi, saya mengetahui seberapa tingkat keberhasilan saya dalam pembelajaran berdiferensiasi ini. Juga saya dapat mengetahui kekurangan-kekurangan saya di mana. Alhamdulillah ya, Ibu yang merasa senang gitu ya. Nah, Ibu bisa mempunyai harapan nanti pembelajaran itu bisa lebih baik begitu ya ke depannya. Baik. Nah, kemudian Ibu selanjutnya bisa diceritakan kembali ya Bu, area pengembangan kompetensi apa yang Ibu kembangkan di dalam kelas kemarin, dan bagaimana langkah-langkah apa yang Ibu lakukan untuk mencapai area pengembangan kompetensi tersebut. Ya, area pengembangan kompetensinya pertama pengembangan kognitif, Ya. yang kedua pengembangan psikomotor. Untuk pengembangan kognitif saya melakukan pengembangan melalui kuis yang saya berikan pada siswa di akhir pembelajaran untuk mengetahui seberapa berhasilnya siswa dalam pemahaman materi di hari itu. Untuk pengembangan psikomotor saya lakukan melalui lembaga observasi. Itu saya amati pada saat mereka melakukan diskusi kelompok, juga pada saat mereka presentasi di hasil diskusi mereka di depan kelas. Baik, jadi kalau saya rangkum nih ya dari yang tadi Ibu sampaikan, berarti Ibu ini mengembangkan rekomendasi area kompetensi di kelas kemarin itu pada dua ranah kognitifnya dan psikomotornya. Kemudian Ibu langkah-langkah untuk kognitif, Ibu melakukan beberapa tes yang mungkin tes awal dan tes akhir begitu ya. Kemudian untuk kompetensi psikomotornya, Ibu melakukan diskusi kelompok gitu ya di kelas. Baik Ibu ya. Nah, kemudian Ibu, menurut Ibu nih, area pengembangan kompetensi yang Ibu lakukan di kelas kemarin, sejauh mana tingkat keberhasilan? Kalau saya rentangkan ya, nilai 1 sampai 10, kira-kira ada di tingkatan berapa? 1 sampai 10. Kalau di area pengembangan kognitifnya siswa berada di angka 75. Ya. Sedangkan di area pengembangan psikomotornya berada di nilai 65. Di keberhasilannya 75 dan 65 begitu ya. Oke, terima kasih Ibu. Nah, Ibu kira-kira nih ada tidak kendala atau tantangan pada saat melakukan proses pembelajaran kemarin? Kendalanya kemarin saya merasa siswa ini masih kurang dalam pemahaman materi pembelajaran pada saat itu. Jadi menurut saya sih itu penyebabnya karena memang mereka motivasi belajarnya kurang gitu Pak. Jadi literasinya kurang, pemahaman terhadap materi juga
akhirnya menjadi kurang, tidak maksimal. Jadi mungkin ada di pengetahuan awal siswa ya. Iya. Sehingga pada saat ibu melakukan pembelajaran kemarin ada kendala gitu. Kira-kira mengapa ya kendala-kendala itu bisa terjadi? Menurut saya karena itu tadi motivasi belajar siswanya kurang, literasi awal juga mereka kurang. Dari motivasi ya, Motivasi motivasi belajarnya, anak kurang. ya. Oke, baik. Nah, untuk mengatasi kendala itu nih, kira-kira rencana tindak lanjut apa nih yang ibu akan lakukan untuk meminimalisasi kendala-kendala tersebut? Ya, jadi rencananya saya untuk kedepannya itu, karena sebenarnya siswa di sebelum pembelajaran hari itu sudah saya sampaikan bahwa pembelajaran selanjutnya adalah mengenai pengangguran. Namun ternyata siswa secara mandiri mereka tidak belajar terlebih dahulu begitu. Nah, nanti untuk ke depan saya akan berikan mereka beberapa modul elektronik begitu Pak, sehingga mereka pada saat pembelajaran di kelas mereka sudah memiliki pengetahuan awal. Oke, baik. Jadi intinya nanti sebelum pembelajaran, berarti ibu memberikan dulu bahan materi gitu ya, berupa modul elektronik mungkin. Baik ibu, mudah-mudahan nanti tindak lanjutnya bisa berjalan ya ke depannya. Baik ibu, terima kasih atas wawancaranya. Semoga dari hasil kegiatan observasi kita sama-sama belajar untuk terus meningkatkan kemampuan kita dalam melakukan pembelajaran. Terima kasih Bu.